Perkenalkan, nama saya Kusuma Ayu Arumukti, NIM 2419006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah Manajemen AUD. Materi pembelajaran mata kuliah Manajemen PAUD terdiri dari 11 bab, di antaranya Manajemen Penyelenggaraan PAUD, Manajemen Kurikulum PAUD, Manajemen Pengelolaan Pembelajaran PAUD, Manajemen Peserta Didik Lembaga PAUD, Manajemen Penilaian PAUD, Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, Manajemen Sarana dan Prasarana PAUD, Manajemen Desain Lingkungan PAUD, Manajemen Keuangan PAUD, Manajemen Hubungan Masyarakat PAUD, dan Manajemen Pengawasan atau Supervisi PAUD. Selanjutnya, silakan disimak penjelasan dari materi per bab. Manajemen Penyelenggaraan PAUD. Persyaratan umum pendirian PAUD. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memberikan izin. Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu tentang pendirian PAUD dalam pasal 62 ayat 1. Persyaratan umum tersebut antara lain kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, administrasi, dan sistem evaluasi. Mekanisme pendirian PAUD. Lembaga PAUD memiliki mekanisme dalam pendirian sebuah lembaga secara prinsipil yang setara dengan kabupaten atau kota dengan yang lainnya. Mekanisme ini baru akan berjalan ketika semua persyaratan umum telah terpenuhi. Setelah semua persyaratan umum telah terpenuhi, pihak pendiri atau yayasan hendaknya konsultasi dengan dinas pendidikan setempat untuk menanyakan mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan. Tujuan pendirian PAUD adalah bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran tetapi dengan hasil yang optimal, dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan, sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Manajemen Kurikulum PAUD. Pengertian manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah pedoman utama yang dipakai sebagai acuan yang dilakukan secara efektif terhadap seperangkat bahan ajar untuk anak usia 0-6 tahun yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Tujuan manajemen kurikulum PAUD. Adapun tujuan dari adanya manajemen kurikulum PAUD dan penerapan dalam pembelajaran ialah sebagai berikut. Tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KBM, pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional, meningkatkan kualitas KBM di suatu pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD 2013. Kurikulum PAUD 2013 pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Manajemen Pengelolaan Pembelajaran PAUD. Konsep dasar pembelajaran PAUD. Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasarnya terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan beragam keterampilan bagi anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa usia dini akan menjadi dasar yang kokoh untuk mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Menyusun proses pembelajaran PAUD.
pembelajaran PAUD adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dalam dan luar sebagai upaya mencapai tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran pada PAUD atau pendidikan anak usia dini yaitu membantu anak untuk mencapai tahap-tahap perkembangannya, sehingga perlu direncanakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembelajaran anak usia dini sekarang ini cenderung dilakukan secara formal, antara lain 1. Dengan orientasi pada guru, 2. Penekanan pada kemampuan membaca, 3. Menulis, 4. Berhitung, 5. Pemberian lembar kerja atau pekerjaan rumah secara formal. Manajemen peserta didik PAUD. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD sehingga proses pembelajaran berjalan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta didik lainnya. Manajemen penilaian PAUD. Pengertian manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting untuk dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini kurikulum PAUD dilaksanakan oleh guru dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi yang meliputi aspek-aspek perkembangan. Untuk itu, guru perlu mengukur ketercapaian aspek perkembangan anak yang dilakukan dengan cara penilaian. Tujuan manajemen penilaian PAUD. National Association for the Young Children (NAIYC) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Model penilaian PAUD. Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik. Penilaian otentik yaitu 1. Observasi atau pengawasan, 2. Pencatatan, 3. Pengolahan hasil belajar, 4. Pengarsipan, 5. Pelaporan hasil penilaian. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Konsep manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses, yaitu seleksi penempatan, penghargaan, pendidikan dan latihan pengembangan, dan pemberhentian. Tujuan dan manfaat manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terbekalinya tenaga pendidikan dan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Teratasinya masalah mutu pendidikan.
Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan, di antaranya pengadaan tenaga kependidikan, pembinaan tenaga kependidikan, pengembangan tenaga kependidikan, kesejahteraan tenaga kependidikan, pemberhentian tenaga kependidikan, dan pensiunan tenaga kependidikan. Manajemen sarana dan prasarana. Konsep manajemen sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti benda-benda yang tidak bergerak. Sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruang tertutup atau indoor diisi dengan berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai binatang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. Sarana prasarana pembelajaran outdoor. Menurut Dirjen Dikdasmen Depdikbud, bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan tersebut terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga berfungsi sebagai alat yang dapat memperlancar serta mempermudah penangkapan pengertian dalam proses interaksi antar guru dan siswa. Anak yang sering bermain wahana permainan outdoor akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, mempunyai jiwa sosial, mempunyai keberanian, mempunyai keterampilan, mempunyai imajinasi yang tinggi, dan lain-lain. Manajemen lingkungan PAUD. Pengertian manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tempat tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Walaupun kegiatan mendesain tampilan indoor maupun outdoor PAUD bukanlah keahlian guru, tetapi setidaknya guru PAUD dapat mengenali karakter desain PAUD yang sesuai dengan dunia fantasi anak. Sebab dunia fantasi anak berpengaruh besar terhadap perkembangan kognisi, sosial, emosi, bahasa, dan lainnya. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Prinsip merefleksikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar, berpijak pada efisiensi pembelajaran. Optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD terdiri dari perlengkapan musik pada area outdoor, perpustakaan anak, laboratorium IT, standar sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Manajemen keuangan PAUD. Pengertian manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan menurut Maisyarah adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di lingkungan sekolah, dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan yaitu menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, memelihara barang-barang atau aset sekolah, menjaga agar peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Manajemen hubungan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan masyarakat. Menurut Ruslan, manajemen hubungan masyarakat adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, pengkoordinasian, yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilkannya. Tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan utama program humas dalam suatu lembaga pendidikan
adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Program Humas diarahkan untuk membangun kegiatan humas secara internal dan eksternal. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup atau skop kegiatan yang menyangkut manusia, baik di dalam maupun di luar. Dari uraian di atas, maka ruang lingkup hubungan masyarakat di sekolah dapat diartikan sebagai subjek-subjek yang tertangkup dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Subjek-subjek yang tertangkup tersebut merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, staf tenaga kependidikan, peserta didik, komite, pengurus, dan wali murid. Manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Pengertian manajemen supervisi PAUD. Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membentuk para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Urgensi manajemen supervisi PAUD, diantaranya supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar, serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Tujuan supervisi yakni perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, berfokus untuk semua elemen sekolah. Ruang lingkup supervisi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, ruang lingkup supervisi taman kanak-kanak adalah sebagai berikut. 1. Supervisi bidang kurikulum. 2. Supervisi bidang kesiswaan. 3. Supervisi bidang kepegawaian. 4. Supervisi bidang sarana prasarana. 5. Supervisi bidang keuangan. Dan 6. Supervisi bidang humas.